Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak semuanya, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jaga kesehatan itu dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada, ya. Kita selalu pakai masker ini harus selalu kita pakai ini, ya. Apabila anak-anak sedang tidak sendirian di satu tempat, kemudian selalu menjaga jarak, jangan berkerumun, ya. Dan yang ketiga, rajin cuci tangan menggunakan sabun. Anak-anak semuanya, salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan berdoa. Yuk, sekarang kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Mudakara atau Pramuka yang mempunyai lambang tunas kelapa. Nah, anak-anak, kita sudah sampai subtema yang keempat, aku suka berkarya. Seperti apa sih contohnya berkarya? Nah, ini merupakan salah satu bentuk berkarya. Ini Udin dan teman-teman menjadi penerima tamu di sekolahnya, ya. Ini merupakan salah satu bentuk berkarya. Kemudian ini juga merupakan bentuk berkarya, yakni berupa membuat kerajinan tangan. Kemudian menata buku di perpustakaan, ini juga merupakan bentuk berkarya. Dan membersihkan perpustakaan ya apabila kotor, ya, ini juga merupakan bentuk karya. Nah, anak-anak semuanya, tentu anak-anak juga mempunyai bermacam-macam karya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang keempat. Setiap kali kita belajar, tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai. Nah, apa tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, nanti setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menemukan arah perjalanan secara runtut. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menggunakan kata tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai pengamalan Pancasila, ya, dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan benar. Anak-anakku semuanya, supaya tujuan belajar kita bisa tercapai dengan baik, maka saya minta anak-anak untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Kerjakan semua tugasnya, ya. Ikuti apa yang harus kita lakukan, ya. Yuk, kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anakku semuanya, ini sahabat-sahabat kita sedang berjalan, menyusuri jalan di tepi pegunungan. Nah, kegiatan seperti ini dalam pramuka sering dikatakan atau diberi nama lintas alam, ya, atau mungkin mencari jejak, sama saja. Atau ada istilah lagi hiking, ya. Nah, atau ada lagi penjelajahan. Nah, kegiatan lintas alam atau penjelajahan ini juga merupakan kegiatan yang menantang. Ya, melalui kegiatan lintas alam ini, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan sekitarnya. Ya. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan saat itu sangat menyenangkan. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sangat berguna, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, itu untuk menjaga
agar badan kita menjadi lebih sehat. Ya, utamanya ini kalau jalan seperti ini berarti untuk otot kaki. Nah, sebelum melakukan kegiatan lintas alam, tentunya kita harus berlatih keterampilan dulu. Keterampilan apa? Untuk membaca denah, untuk menentukan arah mata angin. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita lihat denah berikut ini. Nah, kamu perhatikan denah ini. Ini adalah denah di sebuah perkemahan. Nah, di sini ada gambar atau keterangan di bawah ini adalah tenda. Nah, kalau ada seperti ini berarti tenda. Nah, di sini ada beberapa tenda. 1, 2, 3, ada 4 tenda. Ada 3 tenda yang berdampingan, tapi ada 1 tenda yang sendirian. Kemudian ada gambar seperti ini adalah tungku. Nah, tungkunya di mana? Oh, ini tungkunya di sini. Kemudian di sini ada meja makan. Gambar seperti ini. Ini meja makan. Oh, meja makannya ada di sini. Nah, kemudian ini adalah air minum. Gambar ini ada air minum. Di mana? Oh, di sini air minumnya. Kemudian terakhir ini adalah gambar MCK. Nah, ini di sini MCK-nya. Nah, anak-anakku semuanya, ini denah di suatu perkemahan. Coba yuk sekarang kita perhatikan meja makan. Kalau dari tenda ini, tenda pembina ini, arahnya di sebelah mana ya? Letaknya di sebelah mana? Iya, terletak di sebelah timurnya. Ini kita mata anginnya kita geser ke sini. Ini ada di sebelah timurnya. Kemudian ini tempat minum. Nah, tempat air minum. Tempat air minum. Kalau dilihat dari meja makan, ada di sebelah mana ya? Iya, benar. Di sebelah utara. Pintar, anak-anak. Di sebelah utaranya. Kalau dari tenda pembina? Iya, timur laut. Ya. Nah, sekarang ini kalau tenda peserta. Nah, tenda peserta dari tenda pembina, arahnya kemana? Iya, timur laut. Pinter. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kalau dari tempat minum, kita mau ke MCK, ke arah mana? Pinter, ke arah barat. Di sini MCK-nya. Nah, anak-anak bisa kalau misalkan saya minta anak-anak untuk menentukan kamu mau pergi ke tenda pembina dari tendamu, maka kamu harus lewat mana? Yang benar? Iya, harus lewat tempat minum, kemudian lewat meja makan, baru sampai ke tenda pembina. Nah, anak-anakku semuanya, ini denah lokasi perkemahan. Nah, kalau saya minta kamu dari luar akan masuk ke sana untuk menuju ke tendamu, tenda peserta, maka harus lewat jembatan dulu, kemudian lewat sebelah meja makan, kemudian lewat tempat minum, baru sampai ke tenda. Ya, bisa ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang ini saya punya denah sekolah kita, SD Pekunden. Nah, ini arah mata anginnya utaranya di sebelah sana. Ini pintu masuk. Pintu masuk. Wah, ini yang bunder-bunder, bulat-bulat ini adalah pohon. Ini pohon mangga. Pohon mangga. Ini ya, pohon-pohon semua. Ini dengan pohon sawo kecil ya, yang di depan sekolahan. Nah, di depan sini ada taman sebenarnya, tapi nggak terlihat. Nah, anak-anak semuanya, perpustakaan di sini. Kelas 3 Aceh itu ada di sini. Kalau anak-anak saya suruh ke perpustakaan, lewatnya mana? Bisa ya?
Oh, berarti ini perpustakaan ada di lantai 2. Nah, berarti ini lewat tangga naik, kemudian lewat aula. Iya, depan aula. Depan aula baru sampai ke perpustakaan. Nah, anak-anak semuanya, sekarang tugasmu tolong kamu buat denah dari kelas kita sampai ke musola. Sampai ke musola. Ini musola ada di lantai 1. Nah, silakan. Bisa anak-anak? Bisa. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, silakan itu dikerjakan di bukumu. Nah, nih, kamu buat di sini denah lokasinya. Nah, ya, dari kelasmu sampai ke musola. Nah, anak-anak semuanya, denah itu sangat bermanfaat bagi kita untuk menuju ke suatu tempat. Nah, kalau kita untuk mencari akan menuju ke musola, ya kita juga memerlukan denah akan lewat mana. Nah, ini denah dan peraturan perpustakaan itu juga sangat bermanfaat untuk pengunjung. Nah, manfaat untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, sekarang yuk kita baca teks tentang peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Anak-anak bisa simak pada halaman 191. Anak-anak silahkan disimak, Pak Rahmat bacakan ya. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dikerjakan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruang secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan anak-anak baca lagi ya, dibaca ulang teks tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, kalau sudah kamu baca ulang, sekarang perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitannya antara aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Sebutkan bunyi dan simbolnya dari Pancasila itu yang sesuai dengan peraturan tersebut. Berikan alasannya. Nah, ini untuk nomor 1.
Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya apa tidak? Ya, kamu tuliskan di sini. Sikap tersebut sesuai dengan sila keberapa? Bunyinya sila keberapa itu apa? Kemudian apa alasannya? Nah, kalau peraturan itu sesuai dengan sila tersebut, nomor 1. Kemudian nomor 2, ini yang nomor 2, silakan kamu kerjakan sama dengan tadi caranya. Nomor 3 dan yang terakhir nomor 4. Silakan anak-anak 1, 2, 3, 4 ini kamu kerjakan di buku latihan. Nah, anak-anakku semuanya, setelah ini selesai, Pak Rahmat bertanya sekarang, apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Tentu semuanya pernah ya. Nah, kalau pernah, buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buat 3 cerita buat 1 cerita dalam 3 paragraf. Nah, supaya ceritamu runtut, supaya ceritamu bagus, silakan anak-anak dibuat gagasan pokoknya dulu untuk setiap paragraf. Yang itu akan menjadi kerangka karangan atau kerangka cerita. Nah, oke, jelas ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah ini 1 apa, 2 apa, 3 apa, nah gagasan pokoknya. Nah ini kalau dirangkai sebenarnya sudah menjadi cerita yang utuh, tapi masih sangat singkat. Nah nanti dikembangkan 1 gagasan pokok dan pikiran pokok ini menjadi 1 paragraf, sehingga terbentuk menjadi 3 paragraf. Nah anak bisa? Tentu bisa. Nah anak-anak semuanya, saya kira belajar kita hari ini sampai sini dulu ya anak-anaknya. Ada yang mau ditanya tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, yuk sekarang tugasnya apa sih? Ya, tugas yang harus kamu kirim ke Classroom, ayo berlatih halaman 193 sampai 196. Ya, maaf, sampai 195. Foto kirim ke Classroom. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, tadi anak-anak mempelajari 8 arah mata angin dan pemanfaatan dalam dena. Yang kedua, perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Anak-anakku semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, kalau ada kesulitan, ada yang belum paham, anak-anak silakan bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing atau menuliskan komentar di kolom YouTube ini. Insya Allah nanti akan saya jawab lewat video juga. Anak-anak, sebagai penutup, yuk kita tutup belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tanpa Pak Rahmat mengucapkan terima kasih karena anak-anak masih mau mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, ya, dengan tekun, ya. Maka Pak Rahmat mengucapkan terima kasih. Dan tak lupa juga Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Sebelum kita berpisah, yuk jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dulu yang masih berwarna merah biar berwarna putih seperti ini. Kemudian di like dengan jempol yang ke atas, dan jangan lupa di share kepada segenap grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat, sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.